stok barang dan mencatat transaksi penjualan. Kondisi ini sering menyebabkan kesulitan dalam mengetahui jumlah stok yang tersedia, keterlambatan dalam mengetahui barang yang hampir habis, serta proses pembuatan laporan yang membutuhkan waktu cukup lama. Stakeholder utama adalah pemilik toko Istana Perabot karena menjadi pihak yang memberikan kebutuhan sistem sekaligus pengguna utama dari sistem yang akan dibangun. Selain itu, terdapat admin atau karyawan toko yang nantinya akan menggunakan sistem dalam aktivitas sehari-hari. Stakeholder lainnya adalah tim pengembang yang bertanggung jawab dalam proses perancangan, pembangunan, pengujian hingga implementasi sistem. Menurut kami, stakeholder yang memiliki pengaruh dalam kepentingan paling besar adalah pemilik toko, karena keberhasilan proyek sangat bergantung pada kebutuhan dan persetujuan dari pemilik usaha tersebut. Yang berikutnya, produk scope dari proyek ini adalah menghasilkan sebuah sistem yang memiliki fitur pengelolaan data barang, transaksi penjualan, monitoring stok, laporan penjualan, dan notifikasi stok minimum. Sedangkan project scope mencangkup seluruh pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan sistem tersebut, mulai dari observasi, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga evaluasi akhir proyek. Untuk mempermudah pengelolaan proyek, kami membagi pekerjaan ke dalam beberapa fase menggunakan Work Breakdown Struktur atau WBS. Fase pertama adalah kebutuhan sistem yang meliputi observasi dan analisis kebutuhan. Fase kedua adalah desain dan arsitektur yang mencakup perencanaan database dan tampilan sistem. Selanjutnya, fase implementasi berupa proses coding dan input data awal. Setelah itu, dilakukan fase pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Terakhir adalah deployment dan evaluasi sebagai tahap penerapan dan penilaian hasil proyek. Selanjutnya, network diagram critical path dan Gantt chart. Berdasarkan network diagram yang telah kami buat, proyek dimulai dari observasi dan wawancara. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan sistem dan penyusunan perencanaan proyek. Setelah tahap perencanaan selesai, terdapat dua aktivitas yang dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu perencanaan database dan desain tampilan sistem. Sedangkan Gantt chart digunakan untuk mengembangkan atau menggambarkan jadwal pelaksanaan setiap aktivitas proyek sehingga memudahkan proses monitoring dan mengendalikan waktu pengerjaan. Jadi, apabila terjadi perubahan ruang lingkup proyek di tengah pengerjaan karena adanya permintaan stakeholder, kami akan terlebih dahulu melakukan analisis dampaknya terhadap waktu, biaya, dan ruang lingkup proyek sebelum mengambil keputusan. Jadi, jika terdapat permintaan perubahan fitur setelah sistem diuji, maka perubahan tersebut akan dicatat sebagai change request dan dibahas bersama stakeholder untuk menentukan apakah perubahan dilakukan pada proyek saat ini atau menjadi pengembangan berikutnya. Kemudian, apabila proyek dirasa terlalu lama, kami akan mengevaluasi aktivitas yang ada dan melihat kemungkinan pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel agar durasi proyek dapat lebih efisien. Menurut kami, proyek ini cukup layak untuk dilaksanakan karena mampu membantu toko Istana Perabot dalam mengelola stok dan penjualan secara lebih efektif, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mempercepat proses pembuatan laporan.